pagi adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, aku mau nanya nih, kalian tadi malam tidur nyenyak gak? Atau ada yang kebangun malam-malam? Semoga pagi ini kalian tetap semangat ya dan gak ngantuk buat ikut sekolah minggu. Aku juga mau nanya, kalian udah pada sarapan kan? Kakak sih udah kenyang, tadi udah makan roti supaya ada tenaga buat ikut sekolah minggu bareng kalian semua. Nah sekarang, supaya semangat, kita angkat tangan dan ikutin kata-kata kakak ya. Aku tetap semangat ikut sekolah minggu. Kita ulang. Aku tetap semangat ikut sekolah minggu. Yes, kita harus tetap semangat ya untuk sekolah minggu, untuk belajar firman Tuhan. Nah, ayo kita semua nyanyi dulu ya, biar tambah semangat. Tadi kan aku udah nanya ke kalian tentang tidur nyenyak. Adik-adik tahu nggak sih kalau misalnya di sekitar kita tuh ada orang yang nggak bisa tidur nyenyak kayak kita, atau mereka nggak bisa makan dan minum kayak kita semua, atau malah mereka sedang sakit pada saat ini. Nah, kakak ada gambar nih. Kalau kalian bisa nebak orang ini bagaimana ya? Ya betul, orang yang digambar adalah orang yang kelaparan. Mereka badannya gemetar karena mereka lapar sekali. Aku mau nanya nih ke kalian adik-adik, kalau misalnya orang kelaparan butuhnya apa sih? Ya betul, kalau misalnya kita kelaparan atau orang kelaparan pasti perlu makanan dan minuman ya. Nah, aku ada gambar yang kedua nih. Kalian bisa tebak gak ini orangnya bagaimana? Kalau bingung coba kalian perhatikan deh, ada apa di baju mereka. Bajunya udah robek-robek dan gak nyaman buat dipakai. Kenapa sih mereka masih mau dan harus memakai baju yang sudah rusak itu? Iya, karena mereka nggak ada uang untuk beli baju yang bagus. Jadi mereka butuhnya apa ya? Betul sekali. Jadi mereka membutuhkan baju pakaian yang bersih dan tidak robek-robek ya, supaya nyaman dipakai, sama seperti kita semua yang pakai baju bersih dan tidak robek-robek. Nah, kakak ada gambar lagi nih. Adik-adik lihat siapa di gambar ini? Ya, ada opa, ada oma. Ini adalah gambar orang-orang yang sudah tua dan tinggal di panti jompo. Biasanya opa dan oma ini merasa kesepian karena mereka nggak tinggal lagi sama keluarga-keluarganya.
Kira-kira opa dan oma ini perlu apa ya? Aku kasih tahu ya, opa dan oma ini perlu ada orang yang ngobrol, bernyanyi bersama-sama di panti jompo supaya mereka senang dan gak merasa kesepian lagi. Dari gambar-gambar yang tadi, aku mau kasih contoh ke adik-adik semua bahwa orang-orang tersebut yang kelaparan, yang tidak bisa memakai baju bersih atau yang nyaman, opa-oma yang kesepian, itu adalah contoh orang-orang yang tidak dipedulikan oleh orang-orang. Dan ternyata di dalam Alkitab ada jenis orang yang tidak dipedulikan orang. Siapakah mereka? Adik-adik mau tahu? Mari kita bersiap mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami bisa ikut sekolah minggu pada pagi hari ini. Tolong Tuhan, untuk cerita Alkitab ini bisa berguna buat kami semua. Lindungi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini adalah gembala-gembala yang sedang menggembalakan dombanya. Gembala itu apa ya? Gembala adalah orang yang pekerjaannya menggembalakan domba milik majikannya. Pada zaman dulu, pekerjaan menjadi gembala nggak disukai banyak orang. Sebab para gembala harus pergi jauh dari rumah menuntun domba-dombanya untuk menemukan padang rumput, supaya domba-dombanya bisa makan dari rumput-rumput tersebut. Terkadang gembala harus tidur di sana, di padang rumput itu. Mereka harus melindungi domba-dombanya supaya kalau ada serangan dari binatang buas, mereka bisa mengusirnya. Gembala bisa melindungi domba-dombanya. Pekerjaan menjadi gembala itu pada waktu itu dianggap pekerjaan yang rendah. Selain karena para gembala itu enggak berpendidikan, mereka juga dianggap kotor. Terkadang mereka memegang bangkai binatang, kotoran binatang. Siapa yang peduli ya dengan mereka saat itu? Gak ada yang mau peduli sama para gembala. Namun Allah kita adalah Allah yang sangat peduli dengan para gembala. Apa buktinya? Pada malam yang sunyi itu, ketika Tuhan Yesus lahir, para gembala sedang menjaga domba mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Ada cahaya yang terang dari Tuhan menyinari mereka. Para gembala menjadi takut. Apa ini? Mereka bingung. Kok tiba-tiba di malam yang gelap ada cahaya terang sekali. Malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Wah, berita gembira. Berita kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh para malaikat. Ini adalah berita yang pertama sekali dan disampaikannya kepada
para gembala. Berita ini nggak disampaikan kepada raja, nggak disampaikan kepada pemerintah atau pembesar atau orang-orang kaya. Tetapi Allah mau menunjukkan bahwa gembala adalah orang-orang yang istimewa yang diperdulikan oleh Allah. Allah tidak memandang status mereka itu rendah atau enggak ada artinya. Enggak, Allah enggak melihat itu semua, karena Allah mengasihi semua manusia, enggak pilih-pilih, mau yang miskin, mau yang kaya, yang pintar atau tidak pintar, yang cakep atau tidak cakep. Wah, tidak dipilih-pilih sama Tuhan Allah. Allah mengasihi semua manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari cerita Alkitab tadi kita bisa jadi tahu kalau Allah sangat peduli dengan orang-orang yang umumnya tidak dipedulikan oleh orang lain. Nah, seperti Tuhan yang mau peduli dan sayang kepada semua orang, gak pilih-pilih orang, adik-adik juga seharusnya bisa peduli dengan orang-orang yang membutuhkan makanan, pakaian, dan membutuhkan perhatian. Saat adik-adik peduli pada orang lain, artinya kita menyatakan kasih Allah kepada mereka. Jadi, menurut adik-adik, siapa yang peduli kepada gembala? Iya, betul, Allah. Allah sayang sama gembala-gembala ini. Biasanya gembala tidak dipedulikan. Apa sih yang disampaikan malaikat kepada gembala? Ya, benar sekali. Jangan takut. Kenapa gembala nggak boleh takut? Ya, benar. Karena juru selamat telah lahir. Adik-adik, ayat Alkitab yang kita akan hafalkan pada pagi hari ini yaitu dari Yeremia 31 ayat 3b. Tuhan berkata kepada kita semua bahwa Aku selalu mengasihi kamu. Kita ulangi sekali lagi ya. Aku selalu mengasihi kamu. Yeremia 31 ayat 3b. Adik-adik, seperti ayat hafalan kita tadi, kita diajak untuk menjadi orang yang selalu mengasihi orang lain, seperti kasih Allah kepada semua orang. Sekolah minggu kita sudah mau selesai. Minggu depan tetap semangat ikut ya. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua bisa menyelesaikan sekolah minggu pada hari ini, pada pagi hari ini. Semoga kami minggu depan masih bisa tetap semangat ikut dalam sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam, sampai jumpa semuanya. Baik-baik ya, tetap sehat. Tuhan cinta semua